misalnya saya ngelihat ya bagaimana di jalan ya, pakai Google Map, ya pakai Waze ya. Wah, kita bisa buat foto bisa, buat pokoknya segala macam. Sekarang mah yang ada di handphone, termasuk ATM juga bisa ya. Jadi ini istilahnya di dalam handphone kita mah TV ada, ya, bioskop ada, bisa nonton segala macam film, bank ada, ya, buku pelajaran ada, kita bisa baca e-book segala macam. Jadi memang ini alat, ya, itu di dalam pikiran kita. Tapi kenyataannya alat ini menguasai kita. Sehingga tuh kemana-mana kita bawa. Mau tidur kita ngelihat dulu alat ini, bangun tidur alat ini yang kita lihat, mau makan sambil nonton, sambil lihat. Jadi, wah ternyata kita mau belanja juga ya. Wah kita cari-cari tuh belanjaan. Beli di sini, apa beli di situ. Sekarang mah banyak ya. Mau Shopee, mau beli-beli, mau Tokopedia. Wah kita bisa membandingkan. Wah ternyata bukan kita yang menguasai benda ini. Tapi benda ini yang menguasai kita. Coba bayangkan kalau kita ketinggalan handphone. Kita udah begini, kita ketinggalan, kita pulang lagi enggak? Kita balik lagi enggak? Jadi memang keterikatan kita ini ada nih terhadap barang ini. Ya. Nah, gadget itu ibarat pisau. Ya, dia bisa pisau itu kan bisa dipakai untuk membunuh ya oleh pembunuh, tapi pisau juga bisa dipakai untuk menghidupkan. Coba dokter bedah tuh pasti membutuhkan pisau ya. Pasien bisa sembuh dengan bantuan pisau. Jadi pisau bisa dipakai untuk yang berguna, tapi pisau juga bisa mencelakakan. Jadi kayak pisau. Pisau itu bisa kita kepotong, tapi kita bisa dibantu ketika kita mau potong buah, potong roti. Nah, jadi ibaratnya kalau gadget itu pisau, jadi kita melihat ini mau digunakan untuk siapa? Siapa yang make? Lalu kemudian tahu nggak dia bagaimana memakainya? Kan kita nggak kasih anak kecil pegang pisau. Jadi kita tahu bahwa dia butuh apa enggak. Karena pisau itu bukan buat mainan. Jadi ketika anak-anak mau belajar pakai pisau, saya yakin pertama-tama pasti kita kasih pisau plastik, pisau mainan. Lama-lama jadi pisau roti. Pisau roti itu nggak terlalu tajam ya. Lama-lama pisau iris. Terakhir tuh golok. Kapan pakai golok? Ya kalau mau potong durian, mau potong ayam, mau potong yang keras-keras, pasti kita pakai golok. Jadi nggak mungkin ketika anak kita, "Ma, minta pisau dong, mau moles roti." Ini pakai aja golok. Nggak mungkin kan? Jadi kita tahu bahayanya pisau, jadi kita pasti berhati-hati. Tapi kita lihat bagaimana orang tua sekarang, anak-anak di restoran, anak-anak supaya anteng, dikasihlah gadget ini. Jadi siapa sih yang membentuk perilaku anak? Ini anak-anak tuh sejak kecil ya. Siapa yang lebih dulu mengajar? Orang tua atau smartphone? Jadi waktu ngajarin anak untuk tahu ini, untuk bisa ini, siapa nih? Siapa yang lebih dulu? Siapa yang mereka percaya? Orang tua atau Google? Siapa yang lebih menyenangkan? Orang tua atau games? Dan siapa yang lebih sering menemani? Orang tua atau gadget? Lebih setia. Nggak ada capeknya, nggak ada bosannya. Kita lihat.
Lihat anak ini ya. Tadi waktu diambil menangis. Sekarang dikasih, dia langsung diam. Dan dia tertawa. Kita lihat responnya ya. Nah, ini anak ini nangis waktu diambil, tapi waktu dikasih dia tertawa. Saudara, mengerikan ya, ketika anak tuh sudah punya attachment sebegitu kuatnya ya. Jadi gadget yang diambil kayak yang diambil tuh nyawanya gitu. Jadi apa sih yang menjadi ilah zaman ini ya? Keluaran 20 ayat 3, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Terjemahan lain, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Ilah lain, I. Maka zaman ini adanya iPod, iPhone, iPad, ya, semua depannya I. Ini ilah zaman ini. Jadi kalau dulu kita tuh sekeluarga bisa ngumpul ya, keluarga besar, ada Ii, ada Oo, ada AA, ya, ada tante, om, kakek nenek, kita bisa tinggal sama-sama, interaksinya. Sekarang ini keluarga inti, terdiri dari ayah, ibu, anak. Mereka walaupun sedikit, duduk bersama-sama, tapi tidak ada kebersamaan. Dan lihat bagaimana anjingnya juga sampai pegang gadget gitu ya. Ini saking ngelihat majikannya semua pegang gadget. Jadi apa yang salah? Apa yang salah dengan kondisi sekarang? Nah, keadaan manusia pada akhir zaman dari 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4 ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Saudara, ini kondisi pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara, kalau lihat ayat 2, 3, 4, apa yang salah di sini? Apa yang rusak? Saya coba membagi menjadi 4 relasi. Jadi relasi dengan diri itu menjadi rusak. Majalah Time menulis The Me Generation. Jadi sekarang ini ada me time, ya, ada selfie, semuanya mengarah kepada I. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Cinta diri. Lovers of themselves. Saudara, ketika manusia cinta diri, ini maksudnya egois. Bukan mengasihi diri. Orang yang egois justru tidak mengasihi diri. Orang yang egois nggak akan membuat dirinya dikasihi oleh orang lain. Jadi ketika manusia mencintai dirinya sendiri, jelas dia tidak sedang mengasihi diri. Jadi saudara, manusia yang cinta diri ini akan membual, ngomong yang tinggi-tinggi. Wah, karena ya ngelihat orang yang ngomongnya aja kita mungkin udah pikir, aduh kok mulutnya besar sih gitu ya. Lalu menyombongkan diri.
tidak dapat mengekang diri, garang, tidak berpikir panjang, dan berlagak tahu. Saudara, ketika relasi dengan diri rusak, ini yang ada, saudara. Orang egois, orang sombong, orang yang nggak punya pengendalian diri, ya. Wah, bahkan di sini sok tahu. Orang-orang seperti ini jelas relasi dengan dirinya rusak. Karena dia nggak bisa tuh menghargai diri. Dia nggak tahu tuh dirinya tuh bisa dikuasai. Nah, ini berakibat relasi dengan orang lain juga menjadi rusak. Dia menjadi pemfitnah, abusive, tidak tahu mengasihi. Wong mengasihi diri aja nggak bisa, apalagi mengasihi orang lain. Tidak mau berdamai. Karena yang ada pada dirinya memang egois. Dia nggak maulah berdamai. Nggak mau ngalah. Buat dia ngalah itu kalah. Suka menjelekkan orang. Kenapa menjelekkan orang kok jadi suka, jadi hobi? Ini berarti ada sesuatu yang salah nih di dalam diri orang itu. Suka mengkhianat, mengkhianat juga jadi kesukaan. Nah, relasi dengan orang tua juga menjadi buruk. Berontak kepada orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Saudara, ini kondisi zaman ini. Jadi jangan heran jika pada kondisi zaman seperti ini anak-anak berontak dan nggak tahu terima kasih. Memang sudah dituliskan jauh-jauh hari di dalam 2 Timotius pasal 3 ini. Jadi relasi dengan Tuhan seperti apa? Dia menjadi hamba uang. Kalau orang yang hamba menyembah mamon, ya Tuhan bilang kalau engkau nggak bisa punya dua tuan, karena nggak bisalah kaki kita berdiri di atas dua perahu. Kalau satu dia menyembah kepada yang satu, ya pasti nggak bisa menyembah kepada yang lain. Jadi mau Allah atau mau mamon. Dan ketika menjadi hamba uang, jelas tuannya itu adalah uang. Jadi demi uang dia akan hidup, tujuannya hanya mencari uang. Tidak mempedulikan agama, tidak suka yang baik. Bayangkan saudara, dia unholy, tidak peduli agama, tapi dia juga tidak suka yang baik. God is good. Berarti kalau dia nggak suka yang baik, ya dia nggak suka Allah. Dia lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah, saudara, ketika dia menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah, hawa nafsu itu mewakili siapa? Dirinya. Jadi ketika hidupnya semata-mata hanya untuk dirinya, sekalipun itu uang, sekalipun itu hawa nafsu, semuanya untuk diri. Jadi memang kesenangannya lah ya yang dia cari, bukan kesenangan Allah. Jadi relasi dengan diri rusak, relasi dengan orang lain rusak, relasi dengan orang tua rusak, relasi dengan Tuhan rusak. Jadi kita tahu awalnya, berarti sumbernya ketika relasi dengan Tuhan sudah rusak dan tidak dipulihkan mengakibatkan relasi dengan diri rusak. Dan itu berakibat relasi dengan orang lain, orang tua juga rusak. Nah, Amsal 22 ayat 15, kebodohan melekat pada hati orang muda. Tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Jadi orang muda, ya maksudnya ya dalam konteks anak, ya orang muda itu memang adanya kebodohan. Kebodohan di sini bukan stupid, tapi kebodohan di sini adalah foolishness. Jadi ketika orang muda itu punya foolishness itu kebodohan karena tegar tengkuk, karena keras kepala, karena enggak mau diajar yang tadi ya.
merasa sudah tahu, merasa benar. Orang tuh kalau udah merasa tahu, merasa benar, sulit sekali diajar. Jadi kebodohan melekat nih. Nah, bisa nggak kita mengusir kebodohan itu? Di sini dikatakan hanya tongkat didikan. Tongkat didikan, tongkat menyatakan otoritas. Lihat gembala ya. Gembala kan pakai tongkat dan tongkat itu menyatakan otoritasnya. Dan tongkat itu juga dipakai untuk pukul mungkin domba yang bandel atau untuk menolong domba yang bandel itu. Makanya kenapa tongkat gembala ujungnya U ya, ada seperti pengait. Jadi kalau dombanya jatuh kemana, nah tongkat itu akan mengaitkan ke leher dari domba itu untuk menyelamatkan. Tongkat didikan. Kita lihat klip ini. Oh. Ya, tentu saja ini hanya sekedar gambaran ya, tapi sebetulnya kondisinya ketika kita lepas daripada handphone itu kemudian kita merasa gelisah, itulah tanda kita sudah kecanduan, kita edik. Ya, berarti kita terikat. Mula-mula tentunya nikmat, ya. Candu itu pasti membawa nikmat pada awalnya. Tapi yang awalnya nikmat, karena itu membuat kita terpikat. Tapi setelah kita terpikat, kita dijerat olehnya, dan ketika dijerat, kita menjadi diikat, terikat. Inilah yang namanya addiction. Jadi penyebab kecanduan, tidak adanya keintiman. Ayah tidak hadir, ibu kewalahan, anak terlantar. Saudara, kondisi di dalam keluarga sekarang ini seperti ini. Kurang adanya intimacy, attachment. Ayah tidak ada, sibuk. Ibunya kewalahan. Ibunya sendiri juga kecanduan yang namanya drama Korea, ya, drakor. Nonton drakor 100 episode sampai jam 4 pagi berhari-hari. Ini membuat ibu ini juga tidak berfungsi sebagai ibu. Ikatan batin dan hubungan lemah. Jadi memang nggak ada itu yang namanya attachment. Itu penyebab kecanduan. Yang kedua, kesepian. Anak saya ngomong, "Mam, semua gamers itu karena loneliness." Kesepian melarikan diri dari rasa bosan, dari jenuh. Anak-anak sekarang belajar online itu jenuh, bosan. Dan mencoba menyibukkan diri. Nggak ada yang dilakukan, ya main, ya pegang handphone, mengisi waktu luangnya dengan gadget, atau adanya luka batin. Jadi dipakai untuk pelarian. Dan di sini semua menggambarkan adanya kesepian.
Yang ketiga, kepribadian yang lemah. Kepribadian yang lemah kurang percaya diri. Dan keterampilan talenta tidak dikembangkan. Jadi makin anak prestasinya memburuk, makin nggak tahu apa yang harus dikerjakan. Ya pelariannya ya ke kecanduannya itu. Di dalam kecanduan, waktu dia melakukan, ini kecanduan dalam bentuk apapun ya. Ini seolah-olah memberi rasa percaya diri, tapi rasa percaya diri yang palsu. Waktu kepribadiannya lemah ini. Keterampilan dan talentanya itu nggak dikembangkan. Jadi ya pastilah membuat percaya diri ini juga makin lemah. Lalu pengaruh lingkungan sosial yang buruk. Tidak ada teman, tidak punya komunitas. Itu yang membuat dia makin minder, makin nggak percaya diri, dan makin kecanduan. Jadi ciri-ciri anak kecanduan gadget. Emosinya mudah meledak, memberontak, gampang sekali marah, lalu tidak semangat belajar, tidak bergairah dalam melakukan aktivitas rutin. Bayangkan yang rutin bahkan seperti mandi, makan, tidur. Dia nggak bergairah, jangan harap dia belajar bisa bergairah. Yang rutin aja dia nggak lakukan, karena dia cenderung menarik diri. Dan pastilah pengaturan waktunya kacau. Sama kayak tadi saya katakan, ibu-ibu yang kecanduan drama Korea. Jadi ketika dia kecanduan drama Korea, ya sudah pastilah si ibu ini mestinya dia istirahat, tidur, dia nggak tidur, malah dia nonton, besoknya kan pasti ngantuk. Bagaimana dia bisa dengan semangat untuk mengerjakan tugas-tugas rumah tangganya. Nah, jadi waspadai ciri-ciri anak kecanduan gadget. Anak misalnya ya, selalu bersama dengan gadgetnya. Dipegang terus tuh gadget kemana-mana. Tidak tertarik kepada hal lain. Semua yang dilihat gadget. Kalau lagi waktu kosong, pegangnya gadget. Ya boro-boro lah dia misalnya mau melakukan pekerjaan rumah tangga, mau bantu bersih-bersih, cuci piring. Mungkin sambil cuci piring pun ya kalau bisa sambil nonton. Karena apa? Dia terobsesi atau terus terrelate, terhubung dengan handphone ini. Mau lihat berita, mau lihat kabar, mau lihat apa saja yang ada di gadget. Makanya kita lihat orang juga kalau lagi nunggu, nggak mungkin diam-diam. Kalau zaman dulu nggak ada gadget. Kita nunggu, ya pasti kita ngobrol ya, satu dengan yang lain. Tapi ini ketika dia nggak ngobrol, ketika dia juga apa ya, merasa harus diisi, ya udah gadget itu cuma dilihat-lihat, padahal ya nggak ada yang WA dia, nggak ada yang apa. Tapi sekarang kan bisa lihat IG-nya orang, bisa lihat, cari informasi apapun. Nah, ada gejala ya. Gejalanya apa? Pusing, cemas, bingung, merasa tidak berenergi ketika terpisah dari gadget. Nah, ini memang tanda-tanda ya. Kalau gadgetnya nggak ada, waduh cemas, gelisah. Makanya nggak bisa tuh gadget, kalau perlu ada beberapa ya. Sehingga ketinggalan satu atau rusak satu, masih ada yang lain. Anak itu jadi mudah marah dan sangat cemas ketika gadget tertinggal, ketika tidak mendapat sinyal, atau ketika baterai habis. Nah, ini masalahnya bukan hanya ke fisik, tapi juga ke emosi, ya. Lalu berbohong tentang kegiatan main gadget, misalnya mengatakan baru mulai padahal sudah berjam-jam main. Jadi kepada moral, kepada etika juga mempengaruhi.
Jadi demi gadget dia bisa bohong. Kita lihat ya klip ini ya. Сейчас выключу я, и компьютер вообще не включится никогда. Да я хочу тут кое-что сделать, подожди. Саша, Мам, ради бога, подожди. ничего делать не надо, надо выключить. Надо выключить. Нет. Да. На обмеження Сашко реагує протестом. Выключай. И не кричи, пожалуйста. Стала. Не кричи. Выключу. Значит, я выключаю. Мам, Значит, я сейчас выключаю. мам, я хочу тут только почитать. Не и всё. выключить. Мама, Не я выключить. хочу почитать и все, и выключу. Мама, зачем? Ну тут вот это надо почитать. Я чтобы- сейчас выключу. Мама, да выслушай. Какая же ты дура. Посмотри на дура, чтоб ты сдохла. У хлопця починається істерика. Це нормальна реакція на спроби подолати залежність. Дурацкие ему правила. Мати не залишає спроб домовитися з сином. Тером покладено край. Для хлопця це виявилося повною несподіванкою. Тише. Что мне такой дурацкий интернет из имбирного ноль? У тебя есть сайты, и все. Какие сайты тебя интересуют? Скажи, пожалуйста. Google есть. И зачем надо было так делать? Чтобы ты научился контролировать себя, а не компьютер контролировал тебя. Вот зачем. Я буду устраивать себе сына. Мам, хотя бы соображай. Все? Все? Приехали? В Сашка починається ломка. Залишившись без комп'ютерних ігор, він вмовляє маму дозволити йому бодай телевізор. Пока у нас эту неделю компьютерного телека не будет. Посиди, спокойненько. Все, посиди. Waktu saya putarkan beberapa kali, ada orang tua mengatakan, saya pernah mengalami hal seperti ini, di mana anaknya itu juga mengeluarkan teriakan seperti kayak binatang, tapi ya nggak heran juga, karena ketika dia main game perang-perangan atau apa, ada suara-suara begitu. Makanya ketika dia bilang, I'll kill you, itu biasa di dalam games-games itu mengatakan, kubunuh kamu gitu ya. Jadi kata-kata kill itu menjadi kata-kata yang biasa. Dan buat si mama jelas kaget sekali dengan kalimat seperti ini. Jadi kita melihat kebutuhan anak tuh apa? 3P. Anak tuh butuh diterima, butuh dihargai, dan butuh pengakuan. 3P ya, penerimaan, penghargaan, pengakuan. Jadi ketika 3P ini, penerimaan, penghargaan, pengakuan, kalau itu diberikan kepada anak, maka ini nggak akan membuat dia jadi candu, membuat dia dari attach dengan benda itu. Kenapa? Karena penerimaan, penghargaan, pengakuan itu diberikan oleh orang tua. Diberikan oleh manusia. Nah, selama ini ketika dia terikat kepada gadget, karena melalui gadget ini dia merasa diterima, merasa dihargai, merasa diakui. Ya. Jadi dia dapat tuh penghargaannya lewat dia main game. Jadi dia main game, dia bisa menang, maka dia merasa dipenuhi tuh kebutuhan 3P-nya ini. Dan anak juga butuh pergaulan yang baik. Kita tahu di dalam 1 Korintus 15 dikatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik.
Jadi kalau kita balik, pergaulan yang baik membangun kebiasaan yang baik. Jadi merubah kebiasaan buruk jadi baik. Jadi kenapa saudara dia butuh sekali pergaulan dan dia butuh kegiatan yang bisa mengembangkan diri dan talenta. Ayo dong ciptakan hobi baru, kegiatan fisik yang aktif, yang menantang, ya, ada tantangan yang menarik. Nah, ini kita lihat bagaimana akibat daripada addiction itu, addiction kepada screen, kepada layar kaca ini bisa merusak kesehatan kita. Nah, jadi ketika diteliti, anak-anak yang punya screen time lebih banyak di dalam konteks bukan belajar ya, itu punya prestasi menurun. Dan kalau dia screen time-nya banyak, ya hati-hati. Makanya sekarang kan banyak kacamata yang sebetulnya untuk menolong supaya anti radiasi ya, untuk supaya ngelihat cahaya. Tadi dikatakan blue light. Kenapa kita nggak boleh nonton tuh dalam kondisi gelap gitu, lain dengan di bioskop ya. Pasti karena cahayanya beda. Jadi kalau Anda menggunakan gadget lalu kemudian lampu dimatikan, itu mata saudara akan kayak lebih memaksa melihat cahaya itu dan ini bisa merusak retina. Jadi kenapa sebetulnya gadget sangat ada waktunya, ada batasnya ketika Anda melihat gadget. Nah, jadi berikut 5 cara menjauhkan anak dari kecanduan ponsel, gadget. Ajak anak beraktivitas. Keluar rumah seperti taman, seperti main di taman. Jadi ada activity, ada kegiatan. Bicarakan dengan anak efek berbahaya menggunakan smartphone dalam waktu yang lama untuk kesehatan. Jadi memang smartphone itu ya dibutuhkan hanya kalau memang butuh. Jadi nggak selalu harus dilihat. Bangun kedekatan dengan anak seperti bermain, membaca buku bersama, karena memang perlu intimate dengan siapa. Dia attach dengan siapa, itu paling penting. Batasi penggunaan dengan menerapkan aturan waktu menggunakan smartphone. Jadi makanya kenapa disiplin penting ketika memberikan batasan supaya tidak bablas. Beri contoh yang baik. Tentu dengan tidak menggunakan ponsel sepanjang hari di depan anak lah. Kalau di depan anak aja kita udah pegangnya handphone, bagaimana kita mau bilang anak jangan pegang handphone. Jadi apa yang bisa dilakukan orang tua? Tentu kita mengatakan gadget adalah milik orang tua yang Anda pinjamkan. Sehingga kalau itu dipinjamkan artinya orang tua bisa ambil kembali. Orang tua bisa tarik. Kan ini milik orang tua yang dipinjamkan. Nah, waktu dipinjamkan artinya barang ini harus berguna.
Kalau gara-gara barang ini anak jadi nggak mau makan, jadi nggak belajar, jadi nggak bisa tidur, ya orang tua mesti menolong. Dengan cara sebelumnya kita bilang, kalau gara-gara barang ini, kamu jadi nggak bisa melakukan yang seharusnya kamu lakukan dan kamu seolah-olah happy, tetapi sebetulnya kamu sedang terjerat, maka mama harus menolong kamu. Dengan cara mengambil kembali, dengan cara memonitor pemakaian handphone. Seimbangkan kegiatan fisik dan kegiatan online. Jadi memang harus ada penyeimbang ya antara fisik dan online. Kita tahu dulu waktu belajar, masih offline ya, belajar datang ke sekolah. Anak-anak online-nya itu kan saat main lah ya, main di rumah gitu ya. Atau saat dia belajar. Artinya kan lebih banyak dia di sekolah daripada main online, daripada dia main games. Tapi sekarang belajarnya kan sudah pakai online. Jadi kalau bisa mainnya memang udah nggak online lagi, mainnya jadi offline. Mainnya adalah kegiatan fisik. Nah, tidak bisa mengambil begitu saja. Yang enak harus diganti dengan yang enak lainnya. Kita tuh kadang-kadang bilang, ya udah jangan main gadget, kamu kamu ngepel. Ya nggak mau lah. Bagaimana yang enak diganti yang nggak enak. Lalu transparan dalam pemakaian HP. Artinya kita tahu HP itu bisa menyembunyikan banyak hal. Banyak orang tua juga ketika mereka selingkuh, ketahuannya lewat HP. Komunikasi yang disembunyikan. Jadi pemakaian HP itu kembali ini kan alat ya. Jadi kita harus tahu bahwa ini hanya alat. Jangan alat ini memperdaya kita. Mendampingi anak, kasih waktu untuk anak. Mau nggak mau anak butuh pendampingan. Butuh waktu kita. Jadi ini substitusi bukan eliminasi. Jadi substitusi itu seperti menggantikan ya. Kalau tadi kan Anda ngambil handphonenya ya, itu eliminasi. Ini anak kan attach nih ya sama handphone misalnya. Itu kayak kertas dilem, nempel. Lalu ketika Anda mau pisahkan, Anda tuh jadi ngerobek kertas itu. Gimana sih dulu zaman kita tuh ngumpulin perangko, ketika kita mau lepasin perangko bekas ini, pasti kan kita rendam atau pelan-pelan sekali kita lepasnya. Jadi kita substitusi mesti ada seperti menyusup gitu ya untuk menggantikan. Jadi pendekatannya we versus problem, bukan you versus problem. Jadi ayolah kita mengatakan ini masalah kita, bukan masalah kamu. Jadi kita nggak usah menyalahkan, nggak usah mengkambing hitamkan, dan jangan gengsi ya untuk mengakui kita juga salah. Mungkin dia bilang mama juga pegang handphone, papa juga pegang handphone. Kita berfungsi sebagai keluarga, bukan dysfunctional family. Sebagai orang tua harus membangun kebiasaan pola yang baru. Ayolah ada kegiatan bersama, jalan bersama, nonton bersama, makan bersama, kegiatan bersama, bersepeda bersama, dan memiliki lingkungan yang baru, komunitas yang baru. Untuk melepaskan sesuatu yang udah attach, yang sudah nempel. Itu nggak bisa dengan cara, ya udah kamu jangan ke situ, dicabut gitu. Nah begitu dicabut mesti ada sesuatu yang baru yang akan substitusi itu, ya. Nah, ini saya kasih kalimat, jika dengan Tuhan dekat, dengan siapakah hati kita melekat? Jika pegang gadget dengan erat, hati-hati kita sedang terjerat, ya. Makanya jangan buat kita dekat dengan apapun kecuali dengan Tuhan, supaya hati kita melekat dengan Tuhan, ya. Kita akan diskusi tanya jawab. Ya, terima kasih Bu Carlot untuk penjelasannya pada malam hari ini.
Silakan bagi yang mau bertanya pada malam hari ini. Bagi keluarga muda tuh yang banyak ya, karena anak-anaknya sekarang lagi belajar online nih, semua pakai handphone. Nah, yuk silakan tanya. Bapak Miki, Ibu Stefani, apa Theo ya, Bapak Theo dan Ibu Clarissa, silakan. Yang punya anak masih kecil. Sudah jelas ya, kira-kira ya. Ayo, silakan mau tanya. Kayaknya nih udah mau tanya tuh. Silakan nih. Ya, selamat malam semuanya. Bu Charlotte, terima kasih untuk pemaparannya, sangat jelas. Dan kembali diingatkan lagi ya untuk gadget ini. Sejauh ini sih puji Tuhan, anak-anak saya sih nggak terlalu ketergantungan ya. Tapi memang kita kasih aturan sih, boleh main game setiap weekend gitu. Misalnya mulai Jumat malam, udah boleh gitu, boleh main. Cuman saya juga suka bilang, kadang kan masih ada suka tugas yang belum beres tuh, harus dikerjain Sabtu Minggu, tapi nanti kalau mami suruh bikin tugas, ini ya harus mau gitu sih. Jadi sejauh ini sih masih aman, cuman yang jadi kendala juga teladan ya Bu ya. Saya tuh jualan online, jadi mungkin itu PR juga sih gitu, supaya membatasi juga gitu di depan anak-anak supaya lebih bisa jadi contoh ya. Terima kasih sekali lagi buat penjelasannya Bu. Oke. Silakan yang lain. Tuh kayaknya kalau dari ini penegasan ya. Penegasan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Charlotte. Silakan ada yang lain. Nah, ada Clarissa sama Theo ya. Masih anak-anaknya masih kecil-kecil. Ya, Theo mau tanya? Selamat malam Bu Charlotte. Bu, mau tanya Bu, maksudnya kan kalau anak-anak yang ketergantungan itu kan bisa ya tadi kan substansial ya, maksudnya apa yang jangan dieliminasi gitu, tapi dicarikan pengganti gitu. Kira-kira alternatifnya apa aja ya Bu, buat orang tua yang ya sibuk gitu ya, nggak terlalu, maksudnya nggak selalu sepanjang hari bisa sama anak gitu. Kira-kira ininya apa aja gitu? Kegiatan penggantinya ya. Kegiatan penggantinya, Iya, karena harus punya hobi. Anak-anak tuh harus diciptakan hobi yang baru. Nah, kan anak punya berbagai kecerdasan. Jadi kecerdasannya apa? Misalnya musik. Kalau dia cerdas musik, ya dia mesti punya tuh hobi, main musik kah, nyanyi kah, ciptain lagu kah, apa yang berhubungan dengan musik. Atau naturalis. Kasih dia binatang, peliharaan misalnya. Nah, jadi dia akan punya hobi gitu, sibuk. Misalnya dikasih pelihara ikan, mau nggak mau kan dia akan perhatiin ikannya, bersihin akuariumnya, kasih makan, misalnya begitu. Ya, atau dia senang masak, ya, dia coba-coba resep. Dia kalau yang naturalis termasuk juga ketika dia senang tanaman. Ya, anak yang senang sport, olahraga, ya kasih dialah di depan bikinin ring basket misalnya. Jadi dia latihan terus bagaimana shoot bola. Ya, kasih dia sepeda, dia bisa naik sepeda, apa. Pokoknya tuh intinya begitu banyak contoh kegiatan-kegiatan yang berhubungan berkaitan dengan berbagai kecerdasan yang dia miliki. Nah, kecerdasan itu yang artinya dia juga punya minat ya, bakat dan minat di situ, dikembangkan.
kita makan sampai tua tuh hidupnya sama hobi kan. Hmm. Yang hobinya baca, ya berarti kan kita akan senang baca. Hobinya apa misalnya? Nah, kalau Anda bilang gini, ya hobi saya teh nonton drama Korea sampai jam 4 pagi. Maaf, itu mah bukan hobi ya. Itu kecanduan. Jadi Anda tuh mesti bedain hobi sama kecanduan. Jadi hobi itu tuh sifatnya membangun. Jadi hobi itu akan berguna. Akan membuat kita refresh. Akan membuat kita jadi kreatif. Itu hobi. Kita tuh menikmati. Nih saya punya hobi tuh, bikin kue. Jadi waktu saya bikinan juga, saya kayak lagi doping tenaga. Biarpun udah capek juga kayaknya, aduh kayak ada kepuasan. Jadi kalau candu, itu tuh yang kayak kita terjerat, terikat. Nggak bisa enggak. Kita harus melakukan itu. Padahal mah kita udah capek, nggak mau melakukan itu. Yang ada jadi tambah frustasi, tambah stres. Itu kalau candu tuh kayak begitu sebetulnya. Jadi bisa bedain ya. Ayo dong banyak kok hobi-hobi yang lain ya. Kayak seni, dia apa? Coba melukiskan, dia bikin gambar, dia bikin apa. Sekarang mah, aduh segala rupa bisa dikerjain di rumah ya. Cuman tinggal kita mau ini rumah jadi bengkel nggak gitu ya. Jadi ya memang harus siap kotor, siap berantakan, nggak apa-apa kan. Kan lagi pandemi mah nggak terima tamu kan ya. Oke. Makasih Bu, makasih. Ya, ada lagi nggak yang mau tanya? Jangan sampai penasaran nanti udah Ibu Charlotte-nya pulang nggak bisa dengar lagi gitu. Ya, kalau nggak ada saya tanya dulu lah. Ya, di dalam masa pandemi ini segala sesuatunya pakai handphone. Ya, baik sekolah, lalu tugas-tugas meeting-meeting dan sebagainya, semua pakai alat handphone. Nah, tentu menguras akan waktu kita memakai alat-alat demikian. Nah, bagaimana dengan menyiasatinya dengan anak-anak dan juga ya kita yang sebagai orang tua di dalam memakai alat media ini agar tidak canduan, Bu. Iya, jadi kita tuh harus ingat ini teh cuman alat. Jadi alat jangan memperalat kita. Jadi jangan alat itu memperalat kita. Jadi demi alat kan. Jadi kita mesti ngelihatnya bahwa mikirnya ini aware, ini cuman barang. Jadi memang harus ada pengingat. Suami saya saya nggak tahu, mungkin ini mah aplikasi ini apa di handphone, apa di iPhone, apa tuh yang bisa ketahuan tuh. Kalau kita tuh sehari udah megang gadget, udah WA berapa menit. Jadi udah mulai sadar, aduh aku WA ternyata 4 jam nih hari ini gitu. Itu tuh bisa ditotal seminggu tuh rata-rata jadi kita berapa jam. Jadi kita ada yang jadi dipantau begitu. Supaya kan kita mah nggak berasa. Coba ibu-ibu belanja coba ya. Ngeliat-liat itu barang ya, diteliti lewat sini lewat sana. Udah 1 jam. Ya, kalau enggak baca-baca IG ya. IG-nya orang, wah makanya saya juga saya harus hati-hati ya. Kalau udah mulai buka IG kan, tertarik nih ngelihat ini, aduh ada panci nih bagus amat, resep masakan ini ya, oh si itu ya ampun udah lama nggak ketemu tuh ya, wah udah bisa berselancar kemana-mana, tanpa terasa kita udah ngabisin waktu 1-2 jam. Jadi memang itu mah harus di timer istilahnya. Dan kita tuh harus manage soal waktu. Karena kalau nggak bisa bablas. Ya, sekarang mau apa juga bisa kan dengerin sambil ini, sambil itu. Sekarang sebetulnya makin praktis. Bisa sambil jogging, sambil ngedengerin lagu.
ya sambil kita treadmill di rumah, sambil bisa ngedengerin ceramah, ya. Anda bisa ngebuka lagi YouTube, bisa apa maksud saya? Sambil ini, sambil itu sekarang mah udah bisa lebih dihemat waktunya. Tapi justru kita jadi kewalahan karena seolah-olah jadi kurang waktu kan. Nah, ini pengelolaan waktu sangat penting. Jadi kuncinya apa? Disiplin. Disiplin. Mau nggak mau itu tantangan ya. Kan sekarang kan makin sebetulnya dengan bantuan gadget ini ya. Kita jadi gini, misalnya jalanan ya. Kita tahu macet. Oh ya udah kita berangkatnya ditunda apa misalnya oh kita tahu nih ke Sukabumi macet ya udahlah kita istirahat aja atau kita ke Bogor dulu. Jadi itu sebetulnya banyak hal dipermudah melalui gadget. Jadi mesti ingatnya ini barang yang harus menolong kita. Bukan kita yang menolong barang ini. Dan hati-hati barang ini juga bukan jadi alat gengsi kita. Makanya mesti, wah begitu keluar model baru, mesti beli, mesti punya. Nah ini juga jadi bisa mewakili jati diri kita. Nah hati-hati ya, ini barang, bukan orang. Jangan menggantikan posisi orang menjadi barang. Dan barang jadi orang. Jadi sekarang mana yang penting? Ya, relasi. Nah, tadi kan kita udah baca tuh relasi sekarang ini jadi rusak. Jadi harus dihidupkan lagi tuh relasi kita dengan orang, ya. Lebih penting orang dari barang. Oke, gitu, Pak Andreas. Makasih Bu Carlot. Saya persilahkan yang lain kalau ada yang mau tanya lagi. Ibu Wiwi atau Ibu Yanti atau Pak Dodon mau tanya. Oke. Kalau nggak ada lagi berdoa ya, Bapak Hendra pimpin dalam doa. Pokok doanya ya, doa syafaat. Tuhan, mari kita sama-sama kita berdoa untuk jemaat kita mungkin yang dalam kelemahan tubuh, yang dalam pergumulan. Kita doakan juga untuk orang tua kita yang mungkin sudah lanjut usia, biarlah di masa usia yang indah ini mereka boleh semakin dekat dan semakin mengenal Tuhan. Hari untuk doa ini saya berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, puji syukur pada malam ini kami berdoa kepada Tuhan. Biarlah Kau berbelas kasihan, menyerahkan setiap doa dan semua Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat kami, GSK, dimanapun mereka berada Tuhan, dan dalam kelemahan, kiranya Kau hiburan kekuatan daripadamu Tuhan, yang dalam berusaha Tuhan, berkat atas mereka Tuhan, biar juga Kau berkati juga orang tua kami yang terkasih yang dalam usia lanjutnya Tuhan, biarlah beri penghiburan kekuatan daripadamu, agar mereka semakin boleh mengandalkan Kau dalam hidupnya, semakin bersandar dan imannya semakin diteguhkan dalam Kristus, dan Kau juga yang terus menyertai dalam setiap langkah hidup mereka. Kedua, kita berdoa untuk panitia Natal yang sudah terbentuk, dan biarlah ada kesatian dan apa yang mereka pikirkan boleh menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk kesenangan pribadi Tuhan, tapi boleh hanya nama Tuhan yang ditinggikan, dimuliakan. Doa itu mari kita mulai. Tuhan, pada malam ini surga kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan. Natal semakin mendekat, biarlah Tuhan tolong agar segala sesuatu yang Tuhan izinkan untuk dilakukan pada Natal tahun 2021 ini, kiranya Tuhan tolong acara kami pahami apakah kami akan melakukan secara online ataupun onsite. Biar kami serahkan kasih-Mu Tuhan, biar kami juga berdoa untuk biayanya, dari apa yang dibutuhkan, biar kami ada kesatian, bekerja sama satu dengan yang lain, dan kami boleh sama-sama bersama-sama dalam ini. Juga berdoa untuk
setiap seksi agar dapat memberikan yang terbaik dan semuanya kemudian berikan keamanan dan cuaca yang terbaik dalam menakar ini, dan kami boleh melaksanakan dengan penuh sukacita. Terakhir kita berdoa juga untuk Pak Andreas dan Ibu Yana sebagai Kepala Sidang, biarlah diberikan hati yang kita kutakan Tuhan dan dapat mengayomi setiap jemaatnya agar setiap jemaat boleh bertumbuh di dalam Kristus dan semakin mengenal Tuhan. Juga memberkati dan keluarganya dan kesehatannya mereka, Tuhan. Untuk lain kami berdoa. Tuhan, dan kami berdoa untuk Pak Andreas dan Ibu Yana sebagai Ibu Gembala dan Tuhan berikan kesabaran, ketabahan, berikan hikmat daripada-Mu Tuhan, agar dia dapat boleh melaksanakan kegiatan dalam sebagai kepala sidang di GSKI dalam setiap jemaat yang boleh dibangunkan kerohaniannya Tuhan, agar semakin mendekat kepada-Mu Tuhan, supaya mereka rencanakan dapat menangkap visi Tuhan di tempat ini Tuhan. Berdoa biarlah semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu Tuhan. Untuk doa penutup, saya persilakan Pendeta Des untuk tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan untuk sesi saya dan Gadget. Biarlah kami boleh semakin mengerti apa yang kami harus kerjakan di dalam kehidupan kami, bukan melakukan apa yang tidak Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Tuhan ampuni jikalau Gadget menjadikan barang yang terus kami pegang, yang kami terus pakai, meskipun tidak ada sesuatu yang harus kami lakukan melalui gadget ini. Tetapi biarlah melalui firman-Mu pada malam hari ini, kami boleh diingatkan bahwa kami harus memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, dengan sesama, dengan orang tua kami, atau dengan anak-anak kami. Sehingga relasi ini boleh terbangun dengan baik. Terima kasih ya Bapak. Kami mengucap syukur untuk hamba-Mu, Ibu Charlotte, yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang sudah kami dengar, boleh kami praktekkan di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan pimpin, Tuhan sertai kami. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, dan kekuatan di dalam Roh Kudus akan memimpin, menyertai, dan memberkati saudaraku sekalian, mulai malam ini, besok, sampai Yesus datang yang kedua kali, bahkan untuk selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Oke. Saya persilakan yang belum buka kamera untuk buka dulu, kita masuk di dalam sesi foto ya. Ya, kita buka foto kameranya dulu biar kita bisa sama-sama berfoto ya. Malam Bu Yanti. Ya, terima kasih untuk sudah bergabung dengan Zoom GSK Sukabumi ya. Oh, Bu Susi masih ada di mobil. Oke, silakan diakan Michael. Pak Dodon. Oke. Kita foto ya. Ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih Bu Charlotte untuk pengajarannya hari ini. Terima kasih untuk jemaat yang telah ambil bagian di dalam sesi ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.